Setelah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Berdirinya dinasti Turki Utsmani berkat suku bangsa pengembara yaitu suku Kai. Pada saat bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kai yaitu Sulaiman Syah melakukan hijrah dengan rombongannya dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin. Lalu Jalaluddin menyarankan mereka untuk hijrah ke arah barat yaitu Asia Kecil. Lalu setelah serangan bangsa Mongol mereda, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi saat ingin menyeberangi sungai Efrat, Sulaiman Syah tenggelam dan meninggal. Sepeninggalan dari Sulaiman Syah, rombongan mereka terbagi menjadi dua. Rombongan pertama ingin kembali lagi ke negeri asal, lalu rombongan kedua ingin melanjutkan perjalanan. Rombongan kedua ini dipimpin oleh Ertugrul. Di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengakui kekuasaan Sultan Alauddin. Berkat pengakuan mereka, Sultan Alauddin memberikan wilayah untuk bercocok tanam dan berternak. Saat mereka ingin menuju lokasi wilayah tersebut, tanpa sengaja mereka melihat ada pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Lalu tergeraklah hati Ertugrul untuk membantu kaum muslimin. Berkat bantuan dari Ertugrul, kaum muslimin memenangkan pertempuran tersebut. Dari kemenangan tersebut, Sultan Alauddin menghadiahkan kepada Ertugrul sebidang tanah di Asia Kecil dan memberikan dia wewenang untuk melakukan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Romawi. Tahun 1289, Ertugrul meninggal dunia. Lalu kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya bernama Utsman. Nama Utsman ini dinisbatkan sebagai ikon kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Tahun 1300, bangsa Mongol menyerang Bani Saljuk. Atas penyerangannya ini, Sultan Alauddin tewas tanpa meninggalkan pewaris. Dari kekuasaan ini, Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya. Dari sinilah berdiri kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, kemajuan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan. Turki Utsmani menggunakan sistem pemerintahan monarki karena Turki Utsmani adalah sebuah kerajaan di mana kerajaan itu identik dengan sistem pemerintahan mengikut garis keturunan. Dan juga Turki Utsmani melibatkan sistem pemerintahan yang kuat dan kompleks, sehingga pada masa Sultan Salim I misalnya, Turki Utsmani berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Mesir dan Hijaz pada abad ke-16. Contoh lain adalah Sultan Sulaiman Al-Qununi berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Eropa Tengah dan mereformasi hukum serta administrasi intern. Yang kedua, dalam bidang militer. Turki Utsmani mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidang militer dengan penggunaan pasukan terlatih seperti Janissary. Nah, Janissary ini sendiri berasal dari tawanan perang, yaitu anak-anak orang Kristen yang diajarkan militer sejak dini, kemudian dibimbing serta diarahkan kepada Islam, sehingga terbentuklah pasukan infanteri elit seperti Janissary. Kemudian ada juga Intisariyah. Intisariyah ini artinya tentara baru. Selain angkatan darat yang tangguh, Turki Utsmani ini juga melakukan pembenahan terhadap angkatan laut, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih itu berhasil menyerbu dan menaklukkan Konstantinopel. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Pemasukan yang Turki Utsmani dapatkan itu berasal dari ekspansi wilayah yang mereka lakukan. Mereka berhasil menguasai pusat-pusat perdagangan internasional seperti Iran, Arab, Mesir, Samudra Hindia, Bursa, dan Anatolia. Dan yang paling penting, dijadikannya Istanbul sebagai ibu kota. Selain menguasai pusat-pusat perdagangan internasional, Turki Utsmani juga menguasai jalur-jalur perdagangan internasional seperti Laut Tengah, Afrika Utara, dan pelabuhan Laut Hitam yang berhubungan langsung dengan daratan Eropa dan Asia. Nah, dengan hal itu semua, memberikan pemasukan yang sangat-sangat besar ke kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya adalah faktor pendukung kemajuan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, ada faktor internal atau yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Bangsa Turki merupakan bangsa yang memiliki semangat juang yang tinggi, berwawasan yang luas, dan berjiwa yang besar. Juga adanya sifat tasamuh atau toleransi dalam diri mereka yang diajarkan oleh agama Islam sendiri. Dan mereka juga biasa hidup nomaden atau berpindah-pindah. Yang kedua, peran ulama yang begitu besar yang memberikan fatwa terhadap permasalahan keagamaan yang mereka miliki. Terus yang ketiga, adanya
angkatan perang yang tangguh yang berhasil melakukan perluasan wilayah ke berbagai belahan dunia, sehingga pada masa kejayaannya Turki Utsmani ini hampir menguasai dunia. Kemudian adanya kematangan stabilitas dalam negeri, dan masih banyak lagi faktor pendukung kemajuan yang lainnya. Untuk faktor eksternal atau yang berasal dari luar, yang pertama, dalam hal etika dan berpolitik, mereka mengambil pelajaran dari bangsa Persia, seperti contohnya sistem pemerintahan monarki absolut yang mereka terapkan. Lalu dalam hal kepribadian dan karakteristik, itu bersumber dari kondisi alam Asia Tengah yang membentuk semangat juang mereka yang tinggi dan mereka mudah bergaul dengan bangsa asing. Nah, sebelum unsur-unsur tadi membentuk kebudayaan Turki, ternyata bangsa Arab merupakan guru pertama bagi bangsa mereka, seperti halnya Yunani yang merupakan guru pertama bagi bangsa Romawi. Nah, mereka menyerap ilmu dari bangsa Arab dan memeluk Islam, serta tulisan Arab itu menjadi tulisan resmi bagi mereka. Lalu yang kedua, pada masa klasik Islam, Eropa sedang mengalami kemunduran, sehingga mereka dianggap sebagai bangsa yang terbelakang pada saat itu. Yang ketiga, mereka memeluk agama Islam dengan penuh kesadaran, sehingga apapun yang mereka lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sesuai dengan perintah Allah dalam kitab suci Al-Quran. Poin B, kemunduran Turki Utsmani. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Turki Utsmani ada dua, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini yang pertama dari luasnya wilayah kekuasaan, lalu ada gonta-ganti pejabat, lalu ada penyerangan dari Janisari, pemberontakan dari Janisari, lalu ada penguasa yang tidak cakap. Yang kelima itu ada ledakan jumlah penduduk, lalu ada yang keenam itu rendahnya kualitas keislaman. Yang ketujuh itu kemerosotan perekonomian. Lalu faktor eksternalnya yaitu stagnasi di bidang ilmu dan teknologi. Lalu adanya tumbuhnya gerakan nasionalisme. Lalu yang terakhir itu ada konspirasi Yahudi untuk menjatuhkan khalifah.